DMC dimanapun Anda berada, senang sekali kita berjumpa kembali di YouTube series Cek Fakta Reproduksi Perempuan. Dan masih membahas soal endometriosis yang kali ini akan membahas apakah kista endometriosis ini harus dioperasi. Nah, untuk itu sudah kehadiran juga di sini Dr. Caroline Tirtajasa SPOGK. Beliau merupakan dokter spesialis kebidanan dan kandungan konsultan dengan subspesialis fertility dan juga hormon reproduksi. Dan juga beliau seorang ahli bedah laparoskopi dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Halo dokter, berjumpa kembali. Apa kabar dok hari ini? Luar biasa ya, kita bisa membahas kembali tentang endometriosis yang 2 episode sebelumnya juga kita sudah membahas ya dok? Iya, betul. Baik, nah kalau kali ini kita mengkhususkan untuk kista endometriosis ini harus dioperasi atau tidak. Nah, mungkin sebagai awal ya dok ya, mungkin ada yang baru bergabung di video ini. Apa sih itu kista endometriosis dok? Iya, jadi kista endometriosis diawali dengan bercak endometriosis yang tumbuh di indung telur. Ya, kalau cek postingan Instagram saya ada tuh, kalau saya laparoskopi ya, indung telur ada bercak hitam di permukaannya. Nah itu calon kista endometriosis. Endometriosis akan berinvaginasi, itu maksudnya masuk ke dalam jaringan indung telur, membentuk kista di dalamnya. Ya, kista endometriosis kita juga sebut sebagai kista coklat, menempati indung telur tersebut, tumbuh di dalam indung telur. Ya, jadi itu sangat merusak cadangan sel telur dan mendesak juga sel-sel telur sehat. Makanya pasien dengan kista endometriosis sering mengalami penurunan cadangan sel telur. Bukan hanya dari segi jumlahnya ya, tapi kualitasnya juga dipengaruhi. Biasanya pasien-pasien endometriosis kualitas sel telurnya juga tidak sebaik pasien-pasien yang tidak ada endometriosisnya. Oh oke. Makanya ada kaitannya dengan kesulitan hamil juga ya dok ya, yang sudah dibahas di episode sebelumnya. Nah, untuk endometriosis berarti itu jenisnya sudah pasti kista ya dok ya? Oh belum tentu. Belum tentu. Endometriosis itu kan banyak ya. Biasanya dia muncul awal sebagai endometriosis stadium 1-2 tuh. Atau yang kita sebut endometriosis peritoneal yang tumbuh berupa bercak-bercak, bisa merah, bisa hitam, ya, bercak-bercak yang berimplan di rongga panggul. Ya, dia biasanya akan growing, menyebar ya. Kalau tumbuh di indung telur jadinya kista endometriosis, kalau tumbuh di otot rahim jadinya adenomiosis. Tumbuh di saluran telur jadinya endometriosis tuba. Nah, itu biasanya membuat perlengketan dengan organ sekitarnya. Itu sifat alaminya endometriosis tuh, lengket. Ya, itu. Baik. Nah, kalau gejala yang dirasakan dari pasiennya, itu seperti apa dok? Kalau kista endometriosis? Iya, kista endometriosis biasanya kalau dia masih kecil bisa tanpa gejala. Tidak ada rasa sakit? Iya, meskipun rata-rata pasien endometriosis itu mengeluhkan nyeri saat mens. Nyeri haid. Kalau dia makin parah, nyerinya bukan cuma saat mens saja. Di luar siklus mens pun dia juga akan merasakan sakit. Pelvic pain kronik kita bilangnya, menaun, terus nyeri. Itu kalau dalam stadium yang sudah sangat parah. Baik. Nah, kalau untuk mengetahuinya atau mungkin mendiagnosisnya itu bagaimana dok? Prosesnya seperti apa? Mendiagnosisnya emang gampang banget. Tinggal datang ke poliklinik saya, USG transvaginal buat yang sudah menikah, ya, dan USG transrektal yang dari lubang dubur buat yang belum menikah, itu langsung terlihat jelas apakah Anda mempunyai kista endometriosis atau tidak. Baik. Pemeriksaannya juga hanya 2 menit. 2 menit dong? Ya, dan tidak nyeri. Sudah langsung terlihat apakah ada kista atau tidak. Gampang banget. Iya, tapi jangan USG dari perut ya. Kalau USG dari perut ini udah pasti nggak kelihatan. Ya, justru nggak kelihatan ya dok? Terhalang lemak perut dan usus-usus. Kista endometriosis yang ukurannya di bawah 3 cm tidak akan terlihat. Ya, jadi harus USG ginekologi kalau mau lihat kista, miom, polip, adeno, itu lakukanlah USG transvaginal dari lubang vagina. Tentunya buat yang sudah menikah. Ya, belum menikah lewat lubang dubur dong, jadi aman vagina. Jadi bukan USG dari atas ya, karena terhalang lemak, apalagi saya ya dok. Penghalangnya banyak ya dok. Tapi kalau misalnya kista itu kan kita pasti berkaitan dengan seberapa besar
Iya. Berkaitan juga dengan pengukuran sentimeter. Iya, nah, betul. biasanya tuh kista yang sampai sentimeter berapa sih yang dikatakan itu kistanya besar gitu? Oke, jadi patokan besar beberapa kepustakaan pakai ukuran 3 cm. Jadi lebih dari sama dengan 3 cm itu besar. Ya, ada juga kepustakaan yang memakai ukuran 4 cm, lebih dari sama dengan 4 cm. Ya. Tapi pada prinsipnya makin besar kista, makin habis cadangan sel telur. Makin besar kista, makin turun tuh secara kualitas maupun kuantitas sel telurnya. Jadi pesan saya kalau mau operasi jangan tunggu kista udah gede 9 cm, 10 cm. Ya, jadi sisa sel telur sehat udah tinggal sedikit yang bisa ditinggalkan. Oke, justru malah nanti berkaitan dengan program hamilnya jadi sulit gitu ya, Dok ya. Betul. Nah, kalau untuk berikutnya, Dok, faktor-faktor apa aja sih yang menentukan apakah ini harus dioperasi, diangkat atau tidak nih? Nah, jawaban itu tergantung dari banyak faktor lainnya. Ya, banyak pula pertanyaan seperti itu tuh di YouTube channel dan Instagram ya, Dok, saya punya kista 5 cm mesti diangkat apa enggak? Ada dokter yang mesti bilang diangkat, ada juga yang tidak. Sekali lagi, jika Anda punya kista endometriosis dan ingin hamil, datanglah ke dokter ahli fertility dan mengkonsultasikan. Karena dokter ahli akan menilai secara keseluruhan tuh, bukan cuma dari kista dan ukurannya saja, tapi usia juga diperhatikan. Cadangan sel telurnya bagaimana? Ya, usia udah 39, 38, cadangan sel telur tinggal sedikit, kista udah 5 cm, ya diangkat dong. Ya, tapi sebelum diangkat, kalau bisa sel telur diselamatkan dulu. Ya tentunya harus masuk program bayi tabung ya. Jadi stimulasi ovarium, sel telur disimpan dulu tuh. Baru operasi diberes-beresin. Ya, setelah di dalamnya beres, baru dilakukan embrio transfer setelahnya. Itu yang terbaik untuk kasus yang modelnya kayak begitu. Tentunya model beda lagi, bisa beda lagi beda lagi promilnya. Misalnya umur 19, belum menikah, kista udah 9 cm, ya operasi. Atau kalau pasiennya mau, simpan beku sel telur gitu sebelum operasinya dilakukan. Bisa. Jadi untuk masing-masing kista, masing-masing pasien bisa beda keputusan. Ya, dan semua dokter bisa punya pendapat yang berbeda. Nah, jadi kalau mau lebih fokus dan terarah, tujuannya promil, datanglah ke seorang dokter ahli fertility. Syukur-syukur dokternya ahli fertility dan juga ahli bedah laparoskopi. Jadi pengobatannya lebih holistik dan terarah. Jadi nggak usah pindah-pindah dokter kayak ke dokter Karolin. Nah, kalau misalnya tadi kan dibilang kista endometriosis itu bisa diangkat atau tidak. Kalau tidak diangkat pun masih bisa ya, Dok, sebenarnya? Tergantung tadi dari ukurannya juga ya tentunya. Ukurannya dan yang lainnya. Jadi kista endometriosis yang maksudnya tidak diangkat tuh maksudnya dia simpan beku dulu. Iya. Seperti pasien yang tadi saya cerita umur 39 tahun, kista 5 cm, cadangan sel telur udah tinggal sedikit. Ya simpan beku dulu tuh sel telur atau dalam bentuk embrio kalau dia sudah menikah lebih bagus. Ya, setelah itu baru operasi dilakukan. Ya, setelah operasi bersih di dalam, embrio transfer baru masuk. Gitu. Jadi kita bisa tentukan tuh kalau seorang dokter ahli dia bisa menilai dan mengevaluasi, oh operasi sebaiknya timingnya di sini nih, setelah stimulasi dan simpan beku dulu, ya, nggak main hajar ble operasi itu, ya. Tapi kalau dokter bilang ini sudah mesti operasi ya harus operasi berarti. Iya, baik seperti itu ya, Dok. Dan sebagai penutup mungkin nih, Dok, ada yang mau disampaikan dari dokter untuk pasien di luar sana dengan kista endometriosis yang masih ragu nih, Dok, operasi nggak ya, ke dokter nggak ya? Jadi pasien-pasien dengan kista endometriosis, jika Anda bingung ya, mesti operasi atau tidak, datanglah ke seorang dokter ahli fertility. Biasanya dokter harus menilai dulu semuanya, ya, tidak semua kasus itu sama, tergantung banyak faktor. Berapa usia, cadangan sel telur, faktor sperma suami bagaimana, saluran telur bagaimana, tingkat keparahan endometriosisnya, berapa banyak kista dan ukuran masing-masing, itu juga akan menentukan apakah kista harus diangkat dulu atau tidak. Atau promil dilakukan bersamaan dengan kista, dengan pengangkatan kista itu juga bisa dilakukan. Atau kalau untuk ukurannya kecil, perempuannya masih muda, misalnya masih usia remaja, kista 1 cm, 2 cm, oke, masuk terapi penekanan hormon jangka panjang. Iya, jadi macam-macam, bervariasi. Ya, nggak bisa satu orang punya kista 5 cm, satu orang juga 5 cm, terapinya sama nggak bisa. Ya, jadi benar-benar individual.
tergantung dari kondisi secara keseluruhan holistik yang akan dinilai. Baik, jadi kalau misalnya sudah ada keluhan ya, menstruasinya nyeri, segera dikonsultasikan ke dokter ya, karena siapa tahu itu adalah endometriosis dan itu termasuk yang kista endometriosis. Betul. Yang memang harus dilakukan operasi setelahnya. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Dokter Caroline untuk penjelasannya. Dan untuk Sobat IMC yang ketinggalan episode-episode sebelumnya, boleh disaksikan di YouTube channelnya Rumah Sakit IMC, ataupun juga bisa di YouTube channelnya Dokter Caroline dan juga di sosial media Instagramnya Dokter Caroline yang sudah dimunculkan di layar. Baik, kalau begitu terima kasih sekali lagi Dokter Caroline dan sampai berjumpa di episode berikutnya.